Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jadi kembali ketemu lagi bersama saya di Adi Channel ya. Buat teman-teman yang baru menonton di channel saya, jadi channel ini akan sedikit membahas tentang masalah bisnis online dan dropship, khususnya bagi kalian para pemula yang masih bingung bagaimana dan seperti apa cara berbisnis dropship itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit bercerita atau membahas tentang dropship lewat marketplace seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia dan lain-lainnya, atau dropship melalui aplikasi. Jadi seperti Rage, Petin, Misho, dan aplikasi dropship yang lain. Jadi menurut kalian sebenarnya bagusan mana, kita dropship di marketplace atau kita dropship di aplikasi? Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, simak terus video ini sampai habis dan mudah-mudahan saja bisa bermanfaat buat kalian. Oke, seperti yang saya katakan tadi, nah sekarang saya akan coba membahas tentang dropship melalui marketplace. Jadi pada dasarnya dropship melalui marketplace itu, pertama, kita sebagai seorang dropshipper mencari supplier. Nah, setelah kita mendapatkan supplier ini bisa kita cari di marketplace juga, di Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Nah, setelah kita mendapatkan supplier, kita tinggal membuat satu akun dan membuka toko di marketplace. Nah, kita membuat toko di marketplace lagi, apakah di Lazada juga, di Tokopedia juga. Nah, setelah kita membuat toko, setelah kita mendapatkan orderan di toko kita, nah data orderan ini kita berikan ke supplier, dan supplier akan mengirimkan orderan kita ke customer kita beratas nama menggunakan nama toko kita. Nah, ini garis besar dropship di marketplace. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita dropship di aplikasi, jadi kita dropshipper tidak perlu mencari supplier. Jadi kita tinggal mencari aplikasi saja. Nah, apa aplikasinya? Kalian bisa cek link di atas, sudah saya sematkan linknya, aplikasi dropshipper yang bisa kalian gunakan. Nah, setelah kita mendapatkan aplikasinya, kita tinggal cari ingin menjual produk apa. Setelah kita mendapatkan produk, apakah sepatu, baju, terus kita iklan di Facebook, di WA, Instagram. Nah, setelah kita mendapatkan orderan ini kita kirim ke aplikasi, dan pihak aplikasi akan memberikan ke supplier, dan supplier akan mengirimkan barang ke customer menggunakan nama kita juga. Nah, prosesnya seperti itu. Kalau dilihat sepintas memang hampir sama lah, tidak jauh beda. Cuman dalam proses antara supplier, customer, antara kita dropshipper, customer, marketplace, dan supplier, itu ada proses yang harus dilalui. Nah, sekarang dropship melalui marketplace ya, yang pertama kekurangannya itu kita harus mencari supplier. Nah, kita akan kesulitan mencari supplier. Kenapa? Memang kalau kita berpikir, masa ada supplier yang tidak ingin dijualkan barangnya? Logikanya, saya penjual, ingin agar jualan saya banyak yang laku. Terus tiba-tiba ada orang, "Mas, boleh tidak barangnya saya jualkan?" Seharusnya saya mengatakan, "Iya, boleh, tentu saja. Semakin banyak yang ingin jualkan barang saya, lebih bagus." Nah, cuman pertanyaannya, masalahnya adalah kita menaruhkan sistem dropship. Ya, kita menaruhkan sistem dropship, bukan sistem reseller. Kalau kita menaruhkan sistem reseller, kita bisa mendapatkan supplier di mana saja dan sangat mudah. Tapi kalau menawarkan dengan sistem dropship itu sangat susah teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kita menaruhkan sistem jasa dropship, terus apalagi pada saat kita buka toko di Lazada, di Shopee yang menggunakan sistem COD, waduh, ini sangat ribet. Misal kita punya orderan 20 orderan. Kita punya 20 orderan. Terus yang 15 orderan ini
tidak usah 15, anggaplah 17 orderan itu diterima sama customer kita, tapi yang 3 orderan ditolak sama customer dan barangnya dikembalikan ke supplier. Nah, teman-teman harus ingat, customer ke kita ya, customer ke kita itu sistemnya COD, tapi kita ke supplier itu harus transfer dulu. Apalagi misalnya 20 10 orderan, itu tidak mungkin supplier, oh ya nanti saya kirimkan barangnya, nanti kalau orang di sana sudah bayar baru kamu bayar ke saya. Tidak, customer ke kita COD, tapi kita dengan supplier itu harus transfer. Jadi kita transfer uang ke supplier dulu sesuai dengan jumlah orderan kita, dan baru supplier akan mengirimkan barangnya. Kalau kita tidak transfer ke supplier, supplier tidak akan mengirimkan barangnya juga. Ini yang pertama. Jadi kita akan kesulitan mencari supplier. Nah, terus yang kedua, kita butuh perangkat tambahan yaitu laptop. Apalagi kalau misalnya kita dropship di Lazada, bikin toko di Lazada atau di Shopee, itu kita membutuhkan laptop untuk mengatur toko-toko kita agar toko kita memiliki penampilan yang menarik. Atau untuk mengupload produk, itu harus menggunakan laptop. Kita tidak bisa menggunakan HP. Saya tidak tahu kalau sekarang, tapi beberapa bulan yang lalu, sekitar 2-3 bulan yang lalu, itu saya sudah bikin toko di Lazada ya. Dan saya download Seller Center ya, aplikasi seller untuk di Lazada, dan ternyata di situ tidak bisa upload foto. Jadi saya tidak bisa upload foto lewat HP Android. Jadi saya harus upload foto produk itu harus melalui laptop. Dan untuk mendekorasi toko kita agar mempunyai penampilan menarik itu juga harus dari laptop. Jadi tidak bisa lewat HP. Di Shopee juga sama. Tapi kayaknya di Shopee kita bisa langsung dropship. Walaupun kita tidak chat dengan sellernya langsung, tidak chatting dengan supplier langsung, kita tinggal jual produk, sudah jual produk, gunakan sistem dropshipper, kita bisa langsung. Tapi sistemnya lewat transfer. Itu tidak bisa lewat tidak bisa lewat COD. Jadi di Shopee kita bisa langsung dropship, tapi tidak bisa COD, harus lewat transfer. Jadi ini kendalanya. Nah, cuman keunggulannya adalah kalau kita berbelanja dropship lewat marketplace, paling tidak penjualan kita itu akan sedikit lebih stabil. Terus yang kedua, kita tidak terlalu dipusingkan dengan memasang iklan kiri kanan. Pasang iklan di Facebook, pasang iklan di Instagram, pasang iklan di sana, di sini enggak. Kenapa? Karena marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia itu adalah seperti artinya orang yang memang secara otomatis datang ke tempat itu. Artinya toko kita akan secara otomatis dicari oleh orang lain. Nah, tinggal bagaimana caranya kita buat toko jadi menarik, bikin promo yang bagus, buat voucher yang bagus, agar orang tertarik datang untuk berbelanja di toko kita. Pokoknya seperti itu saja. Jadi penjualan kita lebih stabil dan kita tidak terlalu dipusingkan dengan memasang iklan kiri kanan. Nah, ini keunggulan kalau kita misal dropship lewat marketplace. Selanjutnya, bagaimana kalau misal kita dropship melalui aplikasi? Nah, kalau kita dropship di aplikasi, yang pertama kekurangannya itu adalah kita tidak mengetahui keaslian dari produk yang kita jual. Karena saya jujur, apalagi kayak semacam sepatu wanita itu, sudah keseringan sekali. Jadi ada produknya rusak, ada produk yang cacat, ada yang tidak sesuai warna, ada produk yang kurang lengkap. Banyaklah kendalanya kalau produk-produk seperti itu. Jadi saya sudah sering sekali dapatkan komplainan tentang masalah seperti ini, produk rusak dan bla 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 semua itu. Nah, ini kekurangan di aplikasi, jadi kita tidak tahu keaslian dari produk. Terus yang kedua, di aplikasi ini kita tidak bisa mendapatkan hasil penjualan secara langsung. Jadi kalau misalnya kita ada penjualan senilai 1 juta, ya kalau misalnya belum waktunya diambil, tidak bisa diambil. Jadi misal seperti di aplikasi Misho,
itu kan penarikan margin atau keuntungan akan diberikan setiap tanggal 10, 20, dan 30. Jadi kita misalnya ada penjualan, sudah dapat penjualan 1 juta atau 2 juta, tapi masih tanggal 17 belum boleh diambil. Tunggu sampai tanggal 20 baru bisa diambil. Atau baru tanggal 8 belum boleh diambil. Tunggu tanggal 10 baru boleh diambil. Nah, seperti itu. Atau kalau misalnya di aplikasi paid in atau rate, jadi kita bisa mengambil pengambilan dengan minimal saldo 100.000. Jadi kita bisa ambil hasil penjualan kita, terserah mau ambil 2 hari, 3 hari, terserah. Yang penting saldonya sudah mencapai limit 100.000. Nah, itu pun kalau kita ingin langsung mengambil, pertama kayaknya itu hari saya ajukan di paid in itu sekitar 3 hari. Jadi saya ada saldo, saya ajukan untuk penarikan komisi, ya, saya ajukan di hari Senin. Nah, komisi saya atau hasil penjualan saya itu diberikan hari Kamis sore. Hari Kamis sore saya baru mendapatkan transfer dari pihak aplikasi. Itu saya mengajukan di hari Senin, saya mendapatkan di Kamis sore. Jadi seperti itu, kita tidak bisa langsung mendapatkan hasil penjualan kita, tapi melalui proses. Nah, cuman keuntungannya adalah yang pertama, kalau di aplikasi itu sifatnya lebih mudah, lebih simple. Jadi kita bisa di mana saja, tidak butuh laptop apapun, cukup ada HP Android, ada paket data, ya sudah, kita sudah bisa langsung jualan. Tinggal cari barang apa, produk apa, setelah itu langsung kita jualan. Nah, itu keunggulannya. Jadi dia lebih simpel, lebih mudah. Tidak usah cari suppliernya sudah ada semua. Nah, terus yang kedua, kita ada penengah. Jadi aplikasi ini adalah sebagai jembatan antara antara kita dropshipper dan supplier. Di tengah-tengah ini ada aplikasi. Jadi aplikasi ini yang akan menjembatani kita, yang akan membantu kita untuk menyelesaikan setiap masalah kita dengan supplier. Jadi kalau misalnya ada barang yang dikembalikan, kita tidak pusing, ya. Atau misalnya ada barang yang dikirim salah, atau misalnya supplier kirim barang rusak, kita tidak pusing, kita tinggal retur saja. Kenapa? Kan ada pihak aplikasi yang menjembatani. Jadi kita tidak usah telepon supplier, kita tidak usah ini ke supplier, kita cukup tanya pihak aplikasi, ini barangnya rusak, saya mau retur. Ya sudah, kita retur di aplikasi, dan nanti pihak aplikasi akan mengembalikan uang kita, sementara pihak aplikasi akan menahan uang dari supplier. Nah, jadi seperti itu. Jadi dropship di aplikasi itu kita sedikit lebih tenang. Walaupun barangnya kadang-kadang bermasalah, tapi kita dimudahkan dengan sistem retur produk dan pengembalian dana. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan. Oke teman-teman, saya rasa cukup ini saja penjelasan saya tentang dropship di aplikasi atau di marketplace. Jadi dari teman-teman saja, baik buruknya, mana bagus tidaknya, silahkan kalian pilih. Silahkan tinggalkan kesan-kesan kalian di kolom komentar. Kalau misalnya kalian punya masalah-masalah tentang dropship, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan coba bahas dan mencari solusinya bersama-sama. Oke, saya rasa itu saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.